Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga kesehatan. Amin. Oke, pada video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran terkait dengan salah satu mata pelajaran untuk anak SD, yaitu tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video dengan materi utama, yaitu peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Sebelum melanjutkan ke materi yang lebih detail, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faradita Auliasari, mahasiswa PMM Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2020 40 64 05 020. Oke, materi pada hari ini yaitu peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Sebelum menuju peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ASEAN, apa itu ASEAN? Di sini ada yang tahu tidak ya apa itu ASEAN? Ya, ASEAN adalah Association of Southeast Asia Nation, atau sebuah organisasi atau himpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah mewujudkan sebuah komunikasi damai yang stabil, terbuka, dan sejahtera antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi, ASEAN ini ditujukan untuk mengkomunikasikan damai, stabil, dan menjaga kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara agar tetap damai dan sejahtera. ASEAN ini didirikan pada tahun 1967. Adapun negara pendiri ASEAN, siapa ya kira-kira negara pendiri ASEAN? Apakah Indonesia termasuk negara pendiri ASEAN? Mari kita bahas bersama. Nah, negara pendiri ASEAN itu ada 5. Yang pertama itu ada Indonesia, yang kedua itu ada Malaysia, yang ketiga itu ada Filipina, dan yang keempat itu ada Singapura, dan yang terakhir ada Thailand. Nah, ASEAN ini diresmikan oleh penandatanganan Deklarasi Bangkok. Hayo, Bangkok di mana? Iya, di Thailand pada 8 Agustus 1967. Adapun negara anggota ASEAN, tentunya negara anggota ASEAN adalah negara yang berada di Asia Tenggara, yaitu negara anggota ASEAN itu ada 10. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Filipina, yang keempat ada Singapura, yang kelima ada Thailand, yang keenam ada Brunei Darussalam, yang ketujuh ada Vietnam, yang kedelapan ada Laos, yang kesembilan ada Kamboja, dan yang kesepuluh ada Myanmar. Nah, dari 10 negara anggota ASEAN itu ada 5 negara yang menjadi pendiri yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi negara anggota ASEAN itu ada 10, tentunya berada di benua Asia Tenggara. Dalam ASEAN ada berbagai kerjasama di berbagai bidang. Ada 5 bentuk kerjasama di ASEAN, yaitu yang pertama kerjasama di bidang politik, yang kedua di bidang ekonomi, yang ketiga
di bidang sosial budaya, yang keempat di bidang teknologi, dan yang kelima di bidang pendidikan. Jadi, negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota ASEAN melakukan sebuah kerjasama di 5 bidang dalam ASEAN tersebut. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas lebih detail dan lebih spesifik tentang kerjasama Indonesia di dalam ASEAN, terkhusus di bidang politik. Adapun bentuk kerjasama di bidang politik di ASEAN, yang pertama yaitu Defense Minister Meeting atau yang kita sebut dengan ADMM, ASEAN Defense Minister Meeting. Jadi, bentuk kerjasama ini dilakukan dengan cara pertemuan rutin negara anggota ASEAN yang diadakan untuk membahas mengenai kerjasama dan diplomasi di bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Jadi, pada ADMM ini atau ASEAN Defense Minister Meeting membahas tentang pertahanan dan keamanan negara-negara Asia Tenggara atau negara-negara anggota ASEAN. Jadi pertemuan ini sebuah pertemuan rutin di mana setiap negara anggota ASEAN itu memiliki perwakilan untuk mengikuti sebuah pertemuan dalam menyelesaikan sebuah masalah atau menindaklanjuti sebuah pertahanan dan keamanan yang ada di Asia Tenggara, di mana diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan tersebut bisa menjadi sebuah solusi dari sebuah akar permasalahan dalam sebuah negara di Asia Tenggara atau negara anggota ASEAN, di mana ASEAN Defense Minister Meeting ini selalu dilakukan secara berkala dalam acara atau sudah terjadwalkan dengan baik oleh anggota ASEAN yang untuk membahas pertemuan kerjasama untuk diplomasi politik, pertahanan, dan keamanan yang diwakilkan dengan perwakilan atau bisa diwakilkan dengan Menteri Keamanan di setiap negara anggota ASEAN. Yang kedua yaitu mengirim duta dan konsul. Pengiriman duta dan konsul sebagai wakil negara ASEAN dilakukan oleh para negara anggota sebagai negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama internasional. Fungsi duta dan konsulat yaitu mewakili negara asal duta dan konsulat dalam berdiskusi dan berperan dalam stabilitas politik di ASEAN. Pengiriman duta dan konsul rutin dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai bagian dari ASEAN. Tentunya sebuah negara anggota ASEAN itu perlu sekali mengirimkan duta dan konsul untuk menjadi perwakilan di setiap negara, untuk melakukan diskusi, untuk melakukan stabilitas politik di dalam ASEAN dan menjalankan fungsi dan peran setiap negara dalam ASEAN. Jadi salah satu kerjasama di bidang politiknya yaitu dengan mengirimkan duta dan konsul untuk menjaga kestabilitasan, untuk menjaga fungsi dan peran negara tersebut dalam ASEAN, tentunya untuk melakukan kerjasama yang baik. Yang ketiga yaitu perjanjian ekstradisi ASEAN. Apa sih perjanjian ekstradisi ASEAN? Perjanjian ekstradisi ASEAN adalah sebuah bentuk kerjasama di bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Jadi ketika ada seseorang penjahat atau seseorang yang melakukan kejahatan di sebuah negara di mana dia melarikan diri ke negara lain, dengan adanya perjanjian ekstradisi ini memungkinkan negara-negara ASEAN untuk mengembalikan
tersangka ke negara asalnya untuk menjaga stabilitas politik di negara-negara ASEAN. Jadi ketika ada penjahat yang melarikan diri ke negara lain, itu bisa ditangani, bisa dilaporkan, dan bisa dikembalikan kepada negara untuk ditindaklanjuti agar kestabilitasan politik yang ada di negara ASEAN itu tetap terjaga dengan baik. Yang keempat yaitu perjanjian kawasan bebas nuklir. Dari judulnya aja sudah terlihat, berarti negara-negara di Asia Tenggara itu atau negara anggota ASEAN itu melarang penggunaan senjata nuklir dengan perjanjian atau larangan keras perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Perjanjian ini ditujukan untuk menjaga kestabilitasan politik antar negara di ASEAN supaya tidak terjadi perpecahan, sehingga melarang adanya pembuatan atau perancangan senjata nuklir. Yang kelima yaitu perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral di negara-negara ASEAN ini untuk saling menjaga negaranya agar tetap damai. Jadi, kata bebas dalam perjanjian ini bermakna bahwa setiap negara ASEAN berhak melakukan suatu kebebasan selama tidak melanggar perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati di dalam ASEAN. Kata netral dalam perjanjian ini bermakna bahwa negara ASEAN tidak ikut serta dalam sebuah konflik atau tidak ikut campur mengintervensi konflik yang terjadi di negara-negara lain, termasuk di negara ASEAN itu sendiri. Jadi ketika ada sebuah konflik, negara-negara yang ada di ASEAN maupun negara yang lain, negara anggota ASEAN itu tidak ikut campur atau tidak mengintervensi konflik yang terjadi. Jadi bersifat netral dan tidak memihak. Baik, video pembelajaran pada hari ini saya cukupkan sampai di sini pada materi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN, khususnya pada bidang politik. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.